Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadatid dairatu taduru ala qaisin hatta hazama ba'du qabailiha. Wa qadat ad-dairatu, dan hampir-hampir daerah bencana, hampir-hampir bencana, taduru beredar, hampir-hampir bencana beredar, ala qaisin, atas golongan qais. Hampir-hampir bencana beredar atas golongan qais, hattan hazama ba'du qabailiha, sehingga inhazama, kalah atau mundur, sehingga kalah sebagian suku-sukunya. Hampir-hampir bencana itu beredar atas golongan qais hingga kalah sebagian suku-sukunya. Walakin adarakaha man da'al mutaharibina lis-sulhi. Walakin, akan tetapi, adarakaha, mendapat solusi. Akan tetapi mendapat solusi, man da'a al-mutaharibin, orang yang mengajak al-mutaharibin, orang yang mengajak kelompok berperang, tetapi mendapat solusi, orang yang mengajak kelompok berperang lis-sulhi, untuk berdamai. Lis-sulhi, untuk berdamai. Untuk berdamai. Apa isi damainya, perdamaiannya? Ala ayyuhsu qatlal fariqaini, atas bahwa, atas bahwa, yuhsu qatlal fariqaini, menghitung mereka, qatlal fariqaini, orang terbunuh dari dua golongan. Atas bahwa menghitung mereka orang terbunuh dari dua golongan. Menghitung orang terbunuh dari dua golongan. Faman wajada qatlahu aktsara akhadha diyataz zaidi. Barang siapa mendapatinya, atau barang siapa mendapati qatlahu, orang terbunuhnya, barang siapa mendapati atau menemukan orang terbunuhnya, aktsara, lebih banyak. Barang siapa mendapati orang terbunuhnya lebih banyak, akhadha diyataz zaidi, maka dia ambil diyat, denda atau tebusan, az-zaidi, yang selebihnya. Az-zaidi, yang selebihnya. Di waktu itu pas perang, amun dilihatakan perang ini makin banyak korban berjatuhan, kadada baketuntuh, kadada baketuntungan. Hari ini perang Israel menyerang Palestina. Sebenarnya itu bukan perang, tapi penjajahan.
ya kah? Penjajahan itu. Yang kada belawan, yang diserang bukan tentara tapi rumah sakit, pemukiman, rumah warga, itu bukan perang. Ngaran perang tuh bahadap, bertempur, seikung bersenjata, itu ngaranna pembantaian massal. Zaman aku sekolah zaman aku lagi kelas 6 ibtidaiyah tuh sudah perang, ya kah? Sudah guru sekumpul tuh sudah mendoakan, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikata wal zalimin wad damir a'da ad-din. Setiap kali berpengajian, setiap kali doa sembahyang pasti dibuat sidin. Doa itu, ya Allah, musnahkan orang kafir, habiskan orang kafir. Kafir ini kafir harbi yang memerangi, menjajah umat Islam. Jangan kau biarkan di muka bumi mereka bertempat tinggal. Fa innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sebab jika engkau tinggalkan, biarkan mereka hidup, maka mereka akan beranak pinak, yang anak pinak mereka lebih kafir dan lebih jahat, lebih bengis dari orang tuanya. Artinya baik dimatiakan badahulu daripada berketurunan makin banyak. Nah, sedangkan harbul pijar ini bukan perang agama. Ya kah? Perang masalah sepele aja, asalnya masalah jualan aja, akhirnya perang suku. Berbeda dengan perang antar umat Islam dan orang kafir, berbeda. Nah, ini sudah hampir mengalami kehabisan manusia golongan Qais. Lalu ada yang memberikan usulan, ya kayaknya pangneh berdamai aja sudah. Jarlah. Utbah bin Rabi'ah nih orangnya. Jar Utbah, ya kayaknya pang berdamai aja sudah, kada usah berperang lagi. Macam mana damainya? Nangki ini aja. Hitungi orang mati antara kedua belah pihak. Antar kaumnya Kinanah berapa yang mati? Antara kaumnya Qais berapa yang mati? Hitungi. Tentu kan ada yang lebih banyak yang mati, ya kah? Yang lebih banyak yang mati itu kena ditabusi, dibayar. Satu nyawa manusia bayarannya 100 ekor unta. Dengan begitu selesai permasalahan. Hitungi aja sudah, ya kita mati berapa ikung sudah padanya. Hitungi. Nah, lalu tadi sambungannya, fakanat li Qaisin ziyadatun. Adalah bagi Qais ziyadah, kelebihan. Kelebihan apa? Lebih banyak korban jiwa. Akhadhu diyataha min Quraisyin. Mereka mengambil diatnya dari kaum Quraisy. Nah, unda banyak jar Quraisy, buhan kami ini lebih banyak yang mati daripada buhan kamu. Nah, maka mestinya kami berhak mendapatkan diat. Maka Quraisy membayar itu diat. Satu nyawa manusia 100. Wa ta'ahada biha Harb bin Umayyah, dan menjamin dengannya, memberi jaminan dengannya diat Harb bin Umayyah. Jadi jar Harb bin Umayyah wani nih aja sudah gampang aja, aku yang menjamin itu diat warohana, dia gadaikan, dia pertaruhkan lisadadiha waladaha Aba Sufyana, dia pertaruhkan untuk menutupinya putranya Abu Sufyan. Jadi Harb bin Umayyah ini menjamin korban jiwa
Lalu supaya orang percaya lawan jaminan itu nih. Orang kan ngaran berperang merasa sama-sama waspada kalau pina dibungulinya Harb bin Umayyah wani menjamin nah supaya percaya nah anakku anak Sidin dijulung gak senapa supaya orang percaya bahwa Sidin memang menjamin untuk menutupi denda diat manusia tadi atau nyawa manusia. Wahakadha dan seterusnya. Intahat hadhil harbul lati katsiran ma tushbihu hurubal arabi. Dan seterusnya dan seperti inilah berakhir berkesudahan ini peperangan allati katsiran ma ini peperangan yang sering kali serupa dengan peperangan bangsa Arab. Dan seperti inilah berakhir berkesudahan ini peperangan yang seringkali serupa dengan peperangan bangsa Arab. Tabda'uha sughairatul umuri yang dimulai perkara-perkara sepele ya kah sughairatul umur perkara-perkara sepele yang kada medai aja kita perkara-perkara sepele banyak kalau yang gara-gara sepele itu malah bebunuh-bunuhan orang kada sedikit gitu perkara-perkara sepele hatta allafallahu baina qulubihim sehingga mempersatukan Allah antara hati-hati mereka sehingga mempersatukan Allah antara hati-hati mereka wa azaha anhum hadhihi dhalalati Allah hilangkan dari mereka wa azaha anhum Allah hilangkan dari mereka ini kesesatan Allah hilangkan dari mereka ini kesesatan bintisyari nuril Islam bainahum dengan tersebarnya cahaya Islam antara mereka ya mau menerima ya Allah lawan Islam orang kafir yang dari bangsa Arab lebih mudah diislamkan ketimbang orang kafir dari kalangan Yahudi atau Israel. Ya kah? Lebih benar diislamkan mon Israel ini. Di Madinah itu ada 2 suku. Ada suku Aus, ada suku Khazraj yang mendiami kota Madinah. 2 suku ini berperang hebat dalam beberapa tahun. Ya kada mau damai. Ketika Nabi datang, keduanya dah damai. Dipersaudarakan malah. Ya kah? Dipersaudarakan ini beding sanak lawan ini dianggap beding sanak lawan ini. Padahal sebelumnya saling serang, saling bunuh. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi sebelum kedatangan Nabi Muhammad selalu mengancam-ngancam orang Arab yang tidak beragama. Orang Yahudi itu beragama, disebut ahlul kitab karena keyakinan mereka dibangun di atas kitab Taurat mereka. Orang Arab disebut ummi, ajaran ummi, tidak mengenal kitab Injil, tidak mengenal Taurat, yang ada paganisme.
paganisme itu meyakini benda itu punya kekuatan, patung, ya kah? Berhala-berhala itu diyakini punya kekuatan. Ketika orang Arab musyrik perang lawan Yahudi, ancamannya pasti selalu sama. Tunggu saatnya kami akan perangi kamu dengan bersama nabi yang telah dekat masanya dia diutus. Qad azalla zamanuhu. Zamannya sudah membayang-bayangi. Jadi Yahudi amunnya berperang lawan orang Arab pasti ada tuh ucap nang gitu. Hadangi nyawa kena. Hadangi kena. Satu saat dekat sekali masanya nabi itu akan diutus. Ketika nabi itu datang berdakwah di kota Madinah, di kota Mekah. Orang Madinah ziarah ke Mekah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ngaran haji umrah mereka membuat perkemahan, mereka membuat kem-kem, tenda. Didatangi Nabi Muhammad, ditawarkan Nabi Muhammad agama Islam, langsung menerima. Nah, nyamannya adalah dibawai menerima. Kenapa jadi menerima? Sudah ada bocoran informasi. Ilayar Nabi ini kisahnya yang dikisahkan Yahudi bila berperang lawan kita. Orang Yahudi kalau perang lawan kita pasti selalu mengancam-ancam. Tunggu saatnya kami perangi kamu bersama Nabi terakhir. Nah, ini nabinya sudah di hadapan kita. Jangan sampai kita kedahuluan Yahudi menjadi pengikutnya. Fabadarahum bil Islam. Maka orang-orang Arab tadi yang padahal mereka itu ummi, tidak mengenal kitab, mereka mendahului, membalap orang Yahudi dengan memeluk agama Islam. Sampai Madinah itu rumah-rumahnya tidak ada obrolan kecuali obrolan Nabi Muhammad dan Islam. Nabi Muhammadnya belum ada. Nabi Muhammadnya masih di Mekah. Tapi setiap rumah kullu darin min duwaril Madinah fihi zikru Muhammadin wal Islam. Setiap rumah daripada rumah-rumah yang ada di Madinah, di dalam rumah itu menceritakan pasti Nabi Muhammad Islam, Nabi Muhammad Islam. Ya, kita tuh viral Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammadnya belum datang ke Madinah, masih di Mekah. Dakwahnya masih di Mekah. Sampai pada masanya Nabi pindah hijrah. Dengan takdir Allah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Madinah menyambut Nabi, ma'arak Nabi, disambut dengan penuh cinta, disambut dengan hormat Nabi Muhammad. Yahudi padahal membaca kitab, padahal tahu tentang hukum-hukum, tahu tentang sifat-sifat Nabi, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang Yahudi itu mengenali Nabi Muhammad melebihi kenalnya mereka dengan anak sendiri. Kuitan lawan anak pinandu kada? Pinandu banar. Biar melihat bebelakangannya kah? Biar melihat mulai belakang. Biar mendengar gedabak batisnya. Jadi bahasanya berjalan di mana? Di rumah ketapak batisnya aja pinandu. Itu orang tua pinandunya lawan anak. Orang Yahudi kenal Nabi Muhammad melebihi kenalnya mereka dengan anak mereka sendiri. Itu aslinya gitu. Fisiknya tahu bagaimana, rupanya tahu bagaimana, perjalanannya hidupnya tahu bagaimana, karena mereka mengaji di dalam kitab-kitab terdahulu. Ketika Nabi datang, apa yang terjadi? Kada hendak berislam. Kada mau menerima. Kenapa? Alasan Nabi Muhammad asal usulnya dari bangsa Arab. Arab siapanya Yahudi? Musuh. Jadinya gengsi menerima Nabi yang keturunan bangsa Arab. Jarinya mulai bahari
Allah selalu mengutus Rasul itu selalu dari Bani Israel. Dari Nabiullah Ishak turun ke bawah berakhir ke Nabiullah Isa, selalu dari Bani Israel. Sedangkan dari bangsa Arab terputus, berakhir di Nabi Ismail. Beratus-ratus tahun kada lagi Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul. Beratus-ratus tahun. Bahkan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad jaraknya kurang lebih 500 tahun. Lawas benar kata? Antara Nabi Isa lawan Nabi Muhammad 500. Lawas benar mahadangi Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad lawan Nabi Ismail jauh lagi. Disudahi Allah. Ditutup Allah dengan Nabi terakhir dari bangsa Arab. Sarik banar inya kada terima bahiri banar. Padahal yang ngaran Nabi pangkat kenabian itu murni anugerah Allah, bukan dengan usahanya. Kada kau diusahai, Tuhan hendak memberi. Tuhan hendak memberi. Bari sidin ini, kada kau protes kita. Angkat sidin dari bangsa ini. Yakanya Allah menghendaki dari Indonesia, ada nabi dari Indonesia, tapi sidin kada menghendaki. Sidin menghendaki dari bangsa Arab, ya dari bangsa Arab. Orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad itu punya tanda kenabian. Di antara baina katifaihi alamah. Orang Yahudi itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu terlahir dalam kondisi yatim. Ketika Halimah As-Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad, seringkali Halimah itu menampilkan Nabi Muhammad ke orang Yahudi. Kamu tahulah, ini kakanak ini istimewa. Ketika mengandung mimpi nabi. Ketika usia ini, inya mengalami peristiwa pembelahan dada. Ketika lahir, inya lahir bukan dari kemaluan, tapi di atasnya dengan izin Allah tanpa operasi. Dalam kondisi sujud, mengangkatkan kedua kepalanya, tangannya ke langit seperti mengisyaratkan la ilaha illallah. Kisahakan itu lawan orang Yahudi. Jar orang Yahudi, siapa ikam nih? Anakku, jar Halimah anakku nya, anak susuan ngelata. Padahal anak Siti Aminah, anakku ya. Mana abahnya? Ini abahnya ya kah? Jar Yahudi yakanya abahnya ke dada, kami mati. Kami bunuh. Kenapa? Di dalam kitab orang Yahudi, Nabi terakhir terlahir yatim. Tapi Nabi Siti Halimah mendahkan ini anakku, ini abahnya nah ya kah? Nah berarti jar Yahudi meleset, bukan yang mereka cari. Nah, Yahudi itu sampai hari ini Yahudi itu lawan orang Islam, memerangi, menjajah, meluluh lantakkan. Makanya wansurna 'alal qaumil kafirin itu kalau surah Amanar Rasulu bima unzila ilaih. Apa tadi dalamnya? La nufarriqu baina ahadim mir rasulih. La nufarriqu, kita tidak membeda-bedakan. Nabi manakah? Nabi Arabkah? Nabi Bani Israelkah? Kita kada bedakan, kita mempercayai itu utusan Allah. Ada orang Yahudi, Nabi itu jarinya orang Israel aja, orang Arab kedada. Nah itu karena membeda-bedakan, memilih-milih. Kita kada memilih-milih. Nah, makanya tadi ujung danya wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolongi kami, bantui kami atas kaum kafir. Itu doanya. Kita hari ini nyaman menuntut ilmu. Kada berperang, kada menghunus pedang, kada mengangkat senjata, tidak menaruhkan nyawa. Harta kita kada hilang setiap harinya. Nyawa kita tidak terancam.
maka perjuangan kita bantulah dengan doa. Yang kedua, bantulah dengan ilmu. Di sana mereka tidak bisa belajar. Tidak ada kesempatan belajar. Selalu terancam. Nah, kita hari di sini nyaman, bantulah dengan ilmu. Dengan ilmu yang sebenarnya. Kalau kita di sini berilmu, ada generasi penerusnya umat Islam yang muslimnya itu sejati, yang Islamnya itu Islam yang bujur, bukan Islam yang menyimpang atau ajaran sesat. Nah, itu perjuangkan ilmu, dengan ilmu berjuangnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.